Selamat pagi, perkenalkan nama saya Herdian Greti Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis variabel dalam sebuah metode penelitian. Kita mulai dari pengertian yang pertama, dari apa yang disebut dengan variabel itu sendiri. Dapat dikatakan bahwasanya variabel penelitian itu adalah suatu atribut, nilai, sifat, ataupun objek dari sebuah individu ataupun kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan yang lainnya, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulan dari hal tersebut, seperti itu. Biasanya variabel ini akan menjadi objek pembahasan yang akan dilakukan oleh para peneliti dan menjadi dasar bagi para peneliti untuk melakukan sebuah penelitian gitu. Nah, variabel ini sendiri bisa berasal dari segala hal, bisa dari sebuah kejadian, konflik sosial, ataupun semacam fenomena sosial, bahkan dari sebuah sifat-sifat dari individu manusia gitu, seperti sifat, karakteristik, dan juga latar belakang dari orang tersebut, seperti itu. Nah, kemudian dari menurut para ahli ada beberapa definisi yang memberi pengertian yang cukup sedikit berbeda, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama, ada pengertian dari Hatch dan Farhadi pada tahun 1981 mengatakan bahwasanya variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi tertentu di antara orang satu dengan orang yang lain atau objek yang satu dengan yang lain gitu. Kita ambil contoh, misalnya seseorang itu memiliki sifat temperamental mungkin, kemudian ada sifat egois mungkin, dan juga ada sifat yang ya cenderung childish atau memiliki sifat kekanak-kanakan gitu. Nah, dari situ kita juga dapat melihat latar belakang orang tersebut gitu. Misalnya dia mempunyai trauma masa kecil ataupun memiliki pengalaman yang buruk tentang sesuatu hal gitu yang mungkin saja mempengaruhi kenapa dia bisa seperti itu gitu. Nah, kita sebutlah seseorang itu A gitu, dengan karakteristik, temperamen, dan juga egois gitu misalnya. Kemudian ada seorang yang kita sebut ya B gitu. Dia memiliki kepribadian yang ceria, terus sopan santun, dan latar belakangnya juga dari keluarga yang misalnya religius, seperti itu. Nah, maka dari itu kita bisa mengambil dua buah variabel gitu. Variabel pertama mungkin adalah sifat anak temperamental dan egois gitu, dan variabel kedua mungkin adalah sifat anak yang ceria dan penyabar ataupun sopan santun. Nah, maka dari itu variabel tersebut menjadi dasar kita untuk melakukan sebuah penelitian, di mana inti dari penelitian itu sendiri adalah apa saja yang misalnya mempengaruhi kenapa dia bisa memiliki kepribadian seperti itu, ataupun kejadian apa yang bisa membuat mereka seperti itu gitu. Nah, kemudian ada pengertian yang kedua, yaitu menurut dari Kerlinger pada tahun 1973 menyatakan bahwa bahwasanya variabel itu adalah kontrak atau sifat yang dipelajari gitu, atau sifat yang akan dipelajari gitu. Misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, kemudian golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan kita mengambil sebuah variabel itu
berdasarkan sifat yang dimiliki gitu. Misalnya seseorang dengan pekerjaan yang serabutan gitu, nah kita bisa melihat mengambil variabel di mana contohnya itu kemapanan ekonomi misalnya, terus bisa jadi status sosial di masyarakat dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan serabutan dengan orang yang kerja di kantor, tentunya memiliki status sosial yang berbeda gitu. Kemudian ada lagi pengertian menurut Kidder pada tahun 1981. Dia mengatakan bahwasanya variabel penelitian itu adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya gitu. Misalnya orang dengan gaji rendah atau pekerja dengan gaji rendah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari orang-orang yang memiliki gaji rendah seperti itu. Nah, kemudian ada lagi menurut ahli yaitu Profesor Dr. Sugiono pada tahun 2009. Beliau mengatakan bahwasanya variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang gitu. Sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya gitu. Misalnya dari sebuah kegiatan gitu. Kegiatan misalnya konser band rock gitu. Nah, di konser band rock itu para penonton atau audiens itu cenderung amburadul, emosional, dan destruktif gitu, dan sering berbuat onar misalnya, seperti anak-anak punk gitu. Nah, beliau mengatakan bahwasanya atribut atau sifat nilai dari suatu kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang untuk dipelajari dan tarik kesimpulannya. Jadi bisa dikatakan sifat dari kegiatan itu ya destruktif, terus kacau, ribut, berkelahi, berkerumun, seperti itu mungkin. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap jenis-jenis dari variabel itu sendiri. Di sini ada 5 variabel. Yang pertama ada variabel independen, yang kedua ada variabel dependen, yang ketiga ada variabel moderator, yang keempat ada variabel intervening, dan yang terakhir ada variabel kontrol gitu. Nah, kita mulai dari variabel independen gitu. Variabel independen dapat dikatakan variabel yang bersifat independen yaitu ya bersifat mampu berdiri sendiri. Nah, bisa dikatakan sesuatu yang independen itu mampu mempengaruhi sesuatu yang tidak independen. Nah, jadi dari para ahli mengatakan bahwasanya variabel independen itu sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau yang terikat gitu. Variabel ini biasa disebut juga variabel eksogen. Misalnya ada variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah variabel independen gitu, dan variabel Y adalah variabel dependen. Nah, dapat dikatakan bahwasanya sebagai variabel independen, variabel X bisa ataupun tidak bisa
mempengaruhi variabel Y. Nah, hasil bisa atau tidaknya itu tergantung dari hasil ataupun kesimpulan dari seluruh penelitian itu gitu. Tapi dalam metode penelitian, variabel independen ini diasumsikan memiliki pengaruh ataupun mempengaruhi variabel yang tidak independen, yaitu variabel dependen. Kita ambil contoh misalnya pengaruh kemiskinan dengan tingkat kriminalitas misalnya. Kemiskinan itu sebagai variabel yang independen gitu, dan kriminalitas itu variabel yang dependen. Nah, jika kita masukkan logika ada sebab dan akibat, kriminal itu pasti memiliki sebab gitu. Nah, jika kita tarik garis lurus, apa saja sih yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas yang tinggi gitu? Nah, dari jurnal ataupun penelitian ataupun dari berita di media massa dikatakan bahwasanya kriminalitas itu ada yang dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan yang tinggi gitu. Ketika masyarakat itu semuanya miskin, anak-anak itu miskin, tentunya kebutuhan hidup itu banyak yang tidak terpenuhi karena mereka miskin gitu. Sehingga karena mereka miskin, mereka mencuri. Karena mereka mencuri, terjadilah proses hukum karena seseorang itu mengambil hak dari orang lain, dan mencuri itu dapat dikatakan sebagai perilaku kriminal. Membunuh, mencuri, ataupun korupsi itu juga termasuk dari sebuah tindak kriminal yang tentunya banyak pengaruhnya gitu. Salah satunya adalah kemiskinan. Nah, yang berikutnya ada variabel dependen. Variabel ini disebut sebagai variabel output gitu. Artinya variabel yang dikeluarkan dari variabel X, dari variabel independen gitu. Nah, dikatakan di sini bahwasanya variabel dependen itu disebut sebagai variabel output, kriteria ataupun konsekuensi dari variabel independen itu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai variabel yang terikat, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau bebas. Yang sering disebut juga secara ilmiah itu adalah variabel endogen. Misalnya kita ambil contoh variabel independennya adalah pendapatan tinggi, dan variabel dependennya adalah gaya hidup gitu. Nah, misalnya dikatakan bahwasanya seseorang yang memiliki pendapatan tinggi itu tentunya punya banyak pilihan, bisa memilih apapun yang mereka mau, bisa membeli karena mereka punya pendapatan yang tinggi gitu. Dan tentunya gaya hidup juga dipengaruhi oleh pendapatan gitu. Bagaimana bisa membeli ataupun mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tanpa adanya istilahnya bahan bakar ataupun disebut uang gitu. Tentunya gaya hidup ini nggak bisa berdiri sendiri gitu, ada pengaruh, ada yang menjadi titik luncurnya gitu. Nah, misalnya seperti yang saya katakan tadi, gaya pendapatan yang tinggi mempengaruhi gaya hidup. Ketika orang kaya itu gaya hidupnya mewah-mewah, membeli barang-barang mahal, tentunya itu wajar. Tapi akan sangat tidak wajar ketika pendapatan yang rendah tapi gaya hidupnya yang
tinggi gitu, itu tentunya memunculkan tanda tanya gitu di dalam benak kita. Dikarenakan bagaimana dengan pendapatan rendah tapi mereka bisa memiliki sesuatu yang biasanya didapatkan oleh orang-orang yang berpendapatan tinggi. Nah, disitulah kita bisa melakukan sebuah penelitian dengan variabel ataupun bagannya itu pendapatan yang tinggi mempengaruhi gaya hidup seseorang gitu. Nah, intinya gaya hidup ini akan sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Tapi pendapatan masyarakat tentunya tidak bisa dipengaruhi oleh gaya hidupnya gitu. Logikanya seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya ada variabel moderator. Variabel moderator ini disebut sebagai variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini juga dapat disebut sebagai variabel kedua, independen kedua, karena posisinya itu sendiri tidak secara langsung mempengaruhi variabel dependen gitu, tapi berada di tengah-tengah antara independen dan dependen gitu. Nah, variabel moderator ini juga dapat disebut sebagai variabel independen kedua. Misalnya kita ambil contoh hubungan perilaku suami dan istri akan semakin kuat kalau mempunyai anak-anak, dan anak ini dapat dikatakan sebagai variabel moderator gitu, karena anak berada di tengah-tengah dari suami istri, ibu dan ayah gitu. Sehingga jika kita bisa mengasumsikan jika anaknya baik ataupun jika mereka punya anak, tentunya hubungan dari kedua suami istri ini tentunya bisa jadi makin kuat atau makin malah melemah. Nah, disitulah kita melakukan penelitian. Nah, dan posisi anak ini sendiri dikatakan sebagai variabel moderator, sebagai penengah gitu. Jadi dia yang akan menghubungkan antara apakah perilaku suami istri akan semakin kuat gitu, apakah hubungan mereka akan semakin kuat dengan adanya anak gitu. Misalnya kita ambil contoh lain, hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan guru dalam menciptakan iklim belajar sangat baik, dan hubungan prestasi dan motivasi belajar dari siswa tentunya akan semakin rendah bila peran gurunya kurang baik dalam menciptakan iklim belajar gitu. Bagaimana mungkin, kalau kita logikakan, bagaimana mungkin prestasi dan motivasi kita akan semakin meningkat jikalau kita tidak suka gurunya gitu, atau kita benci gurunya, atau gurunya mungkin terlalu menyebalkan gitu. Saya secara pribadi tentunya ya sesuai dengan pengalaman teman-teman juga, ya pasti minat belajar kita juga makin rendah gitu, karena iklim yang tercipta dari pembelajaran itu tidak menyenangkan dan tidak nyaman kita untuk berada di sana gitu. Nah, dapat dikatakan peranan guru ini adalah sebagai variabel moderator, karena apakah motivasi kita, misalnya mengambil variabel motivasi, apakah melakukan penelitian apakah motivasi itu mempengaruhi prestasi siswa gitu. Nah, di tengahnya kita munculkan variabel moderator, peranan guru misalnya, ataupun biaya sekolah, ataupun akses teknologi misalnya. Tentunya motivasi juga akan semakin tinggi ketika misalnya
biayanya murah misalnya. Kenapa murah bisa meningkatkan motivasi? Soalnya banyak anak-anak yang miskin yang terlantar. Ketika dikasih sekolah gratis, mereka malah semangat gitu. Nah, kemudian yang keempat ada variabel intervening. Nah, menurut Tuckman tahun 1988, variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen itu, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini adalah variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel ini tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Misalnya kita ambil contoh tentang tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup seseorang gitu. Dalam hal ini kita memberi variabel antara atau intervening berupa gaya hidup yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan variabel antara adalah saya ulang, misalnya variabel independennya itu adalah penghasilan gitu, interveningnya kita bikin gaya hidup, dan dependennya kita bikin harapan hidup. Dependennya adalah harapan hidup, kemudian moderatornya adalah lingkungan tempat tinggal gitu. Nah, tentunya kita bisa logikakan dengan posisi demikian, kita bisa logikakan apakah harapan hidup seseorang itu dipengaruhi oleh gaya hidupnya misalnya. Secara teoritik mungkin enggak, tapi ketika ada variabel independen misalnya penghasilan, apakah penghasilan itu mempengaruhi gaya hidup? Bisa jadi. Ataupun penghasilan itu mempengaruhi harapan hidup gitu, bisa jadi. Nah, apakah di antara penghasilan dan harapan hidup itu kita kasih variabel interveningnya, yaitu gaya hidup. Nah, seseorang dengan gaya hidup yang sederhana walaupun dengan gaji yang sedikit, tentunya ya bisa jadi harapan hidupnya malah makin tinggi karena mereka bahagia gitu, bisa menerima, bisa bersabar dengan apa yang mereka jalani dalam hidupnya gitu. Tapi dalam kondisi yang sama dengan penghasilan yang sedikit tapi gaya hidupnya yang mewah, tentunya harapan hidupnya bisa jadi semakin rendah karena dilanda stres membayar utang untuk memenuhi gaya hidup gitu misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini sendiri adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol ini sendiri sering digunakan bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Misalkan kita ambil contoh dari pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dalam mengetik misalnya, ataupun dalam literasi bahasa gitu. Variabel independennya adalah kita bikin SMA dan S1 gitu, sederhana. Variabel kontrol yang ditetapkan misalnya adalah Indonesia gitu, ataupun UPN gitu. UPN dengan fasilitasnya, dengan kondisi atau dengan dosen yang sama misalnya, itu sama gitu antara variabel independen dan dependen. Nah, misalnya dengan kita ambil contoh pendidikan SMA di Jogja misalnya dan pendidikan S1 di Jogja. Tadi contohnya ada UPN dengan kondisi yang sama. Mungkin kita
cari contoh lain mungkin misalnya jurusan Ilkom, misalnya jurusan ilmu komunikasi gitu, misalnya mata kuliah metode penelitian gitu, metode penelitian antara kelasnya Ibu Eni dengan kelasnya Pak Indro misalnya. Nah, variabel dependennya itu kita bikin keterampilan dalam membuat proposal misalnya. Nah, variabel kontrolnya itu ilmu administrasi bisnis. Nah, tentunya dengan kondisi yang sama, dengan fasilitas yang sama, dengan jurusan yang sama, di tempat yang sama, di kampus yang sama, tapi dibedakan oleh dimana di tempat variabel independen itu adalah dosen Ibu Eni dengan dosen Pak Indro gitu. Tentunya output ataupun keterampilan dalam membuat proposal ataupun metode penelitian itu tentunya bakal berbeda juga pemahamannya dan juga pengimplementasiannya gitu. Nah, kemudian untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, dependen, moderator, dan intervening ataupun variabel lain, tentunya kita perlu memperhatikan konteks dari setiap variabel itu sendiri secara konsep dan teoritis yang mendasar maupun hasil dari pengamatan yang empiris di tempat kejadian ataupun di tempat penelitian. Untuk itu, sebelum kita memilih variabel apa yang mau diteliti, kita perlu melakukan kajian yang secara empiris dan teoritis terhadap variabel yang hendak diteliti gitu. Misalnya tentang kemiskinan, ya kita tentu perlu mencari data-data gitu, misalnya dari BPS, Badan Statistika, ya, BPS, Badan Statistika. Nah itu misalnya dari lembaga survei misalnya, dari jurnal misalnya, dari buku misalnya, apakah benar apakah kemiskinan itu memang terjadi ataukah kemiskinan itu memang mempengaruhi kriminal gitu. Nah, tentunya ketika secara teoretik itu benar, nah kita tentunya juga bisa menerapkan hal tersebut ataupun meneliti hal tersebut di tempat yang lain gitu. Misalnya dalam penelitian ataupun dalam jurnal tersebut atau dalam buku tersebut, penelitian itu dilakukan di Eropa misalnya, ya tentunya di Indonesia juga bisa, karena kemiskinan juga ada, kriminalitas juga ada gitu. Nah, sekian dari presentasi saya tentang pengertian variabel dan jenis-jenisnya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya dan akan saya jawab secara maksimal. Terima kasih.